Ya. Kak, boleh agak maju lagi, Bang, maju, Bang. Oh, oke. Haknya turun ya, dikit ya, haknya. Oke, Ya. Bang, kedatangan Oke, KPI baik. dari mana? Pertama-tama kita menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nizam Shafii. Atas meninggalnya Nizam Shafii. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan. Karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam, tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan perlu kita garis besarkan di sini bahwa perkawinan Bu Lisnawati dengan bapaknya Nizam itu perkawinan siri. Artinya keperdataan melekat kepada ibunya. Bahkan akte kelahirannya pun juga atas nama ibunya daripada Nizam. Kalau boleh tahu, berpisah sama suami kapan dan kenapa akhirnya ibu nggak boleh ketemu sama Nizam? Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya. Udah segitu aja. Sebut sama ayahnya dia udah meninggal. Terus mendengar kabar Nizam meninggal dunia gitu, udah tahu dari siapa gitu? Dari ayahnya, sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit. Sempat ketemu pada saat anak saya di rumah sakit? Enggak. Kenapa, Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggalnya? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Iya. Tapi selama Nizam dalam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun nggak pernah Nggak. ketemu? Nggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam Iya. dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada. Ya. Kak, kan Bu, kenapa? Bu, kan sebelumnya juga pernah dilaporkan juga ya terkait setahun yang lalu kalau saya nggak salah, Iya. dan itu sepakat damai. Nah, Ya. ini memang sering terjadi dengan seperti itu kan? Itu juga saya kurang tahu yang setahun ke belakang juga. Itu terkait klaim bahwa dibilang TR sendiri ibu tirinya Nizam kan bilang tidak melakukan pencurahan air panas, tidak tidak memaksa Nizam minum air panas, itu tanggapan itu seperti apa? Mudah-mudahan ada bukti titik terang aja. Bahkan kita punya video ya, sebelum kematian Nizam. Mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. Ya, jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada 2 hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu, bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk tidak melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dipukul, dicokokin air panas begitu. Nah, orang yang sedang sakit keras dan umur segitu nggak mungkin kan dia mengarang cerita. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk penyidik nanti atau dikembangkan oleh penyidik dari situ, apakah di sini kematiannya ini ada tindak pidana atau memang sakit. Karena menurut informasi ibunya, Nizam tidak pernah mengalami sakit yang parah. Tapi pengakuan ibu tirinya itu meninggal karena leukemia, autoimun dan lain-lain. Itu nggak masuk akal buat saya. Buat kami tidak masuk akal. Artinya tetap kita menunggu hasil otopsi dari Jakarta, karena dari Rumah Sakit Bayangkara hasil otopsinya itu kan baru sebagian.
Jadi ada organ-organ tubuh di dalam tubuh Nizam itu yang mengalami pembekakan. Nah, kita sedang menunggu itu. Namun Polres Sukabumi kemarin sudah menyatakan ini sudah naik penyidikan. Artinya kita dalam 1-2 hari ini seperti Bang Krisna sampaikan, kita akan melaporkan seseorang lah seperti itu ya terkait kasus ini. Begitu, Tom. Bu, tadi Ibu bilang 7 tahun bersama Nizam ya. Iya kan pada saat Terakhir ketemu umur 7 tahun. iya kan Diurus sama si ibu sampai dengan umur 7 tahun. Nah, ketika Kemudian ibu 7 pergi- tahun minta perginya- masuk pesantren. dapat Sana. pergi pesan nggak kepada Nizam atau Nizam mengetahui nggak perginya kemana? Ya iya tuh anak kan mau pesantren. Berarti memang terakhir ketemu Yang minta pesantren Nizam, minta ke bundanya, saya mau masuk ke pesantren, maka diantar dimasukkan ke dalam pesantren, gitu ya teh. Iya. Ya, saya tambahkan di sini bahwa keterangan dari KPAI menyatakan bahwa adanya tindakan felisida ya, yang artinya melakukan kekerasan atau pembunuhan oleh orang terdekat. Nah, di sini menarik karena kita sudah membuat laporan tadi berhubungan dengan tindak pidananya ke KPAI. Disebutkan dalam laporan itu bisa sambil diperlihatkan pasal 76C junto pasal 80 yang ancaman hukumannya 20 tahun karena pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Justru maksud saya begini, artinya bahwa petunjuknya dengan dilaporkan 1 tahun yang lalu, itu kan petunjuk terjadi penganiayaan. Artinya kan jelas. Nah, kita lihat unsurnya lagi nanti. Kita akan melaporkan dan kita akan meminta penyidik untuk memeriksa apakah ini ada penelantaran, apakah ini ada pembiaran dari pihak-pihak lain. Nah, pihaknya siapa? Seperti video yang tadi disampaikan oleh Temira juga, kita akan ungkap di dalam penyidikan nanti. Karena ini videonya banyak yang kita temukan, kita dapat kiriman di video-videonya. Seru banget videonya itu. Bu, ini kan Bu, kan tahun lalu kan sudah ada laporan segala macam. Nah, mungkin suami sempat komunikasi nggak? Apa memang benar-benar sudah putus komunikasi? Diputus komunikasinya teh. Yang memutus pihak suami. Tapi mengetahui nggak ada pernikahan Enggak. dengan Nggak tahu juga. Tapi statusnya Berarti apa ada sama usaha suami nggak sih, Bu? udah cerai Bu, statusnya sama suami udah. Udah cerai. Jadi begini Mas, pada saat mereka berumah tangga, dia mengalami KDRT oleh suami itu. Jadi pada saat si Nizam di dalam kandungan, dia mengalami KDRT, bahkan ada kalimat dalam bahasa Sunda kalau diterjemahkan, mati aja sekalian dengan anak kamu yang di dalam perut. Dan dia pernah juga dipotong rambutnya pakai golok. Jadi itulah yang menyebabkan perceraian mereka karena tidak tahan ya KDRT itu. Dari sejak Nizam di dalam kandungan. tapi setelah Nizam lahir Bu pernah mengalami KDRT juga oleh suami, mantan suami. Selama tinggal bersama nggak pernah. Selama 7 tahun itu ada usaha sih dari Iya, ibu ada buat usaha. ketemu sama Nizam. Ya usaha mah pengen usaha. Apa pengen apa udah dilakuin? Ya udah dilakuin. Apa usahanya tuh? Untuk Ya. ketemu anak kandungnya. Ini yang gak susah dibawa. Bahkan ibu saya sakit juga mau pengen ketemu dulu sama anak saya, susah. Tapi sempat ketemu ya neneknya kalau nggak salah setahun yang Ya. lalu atau apa ya? 4 tahun yang lalu, Oh, enggak, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu tahun terakhir ketemu neneknya dengan Nizam. Terus Nizam minta gimana? Pengen nangis pengen ikut sama neneknya, tapi susah di itu sama ayahnya, ditinggal sama ayahnya. Bahkan anak Mau ikut tinggal sama neneknya. Iya, gitu. Sampai Tapi nangis histeris tapi juga. dari hasil pengadilan itu perceraian hak asuh di sama suami atau sama ibu? Oh, bukan bahwa perkawinannya Siri. ini perkawinan siri, gitu loh, kan perkawinan siri. Ibu pada saat datang Ini kan ke udah lapor ke KPAI nih. Ya. Harapannya gimana ya Bu? Apakah minta diadili seadil-adilnya? Yang minta Gimana? pendampingan atau pengawalan dari KPAI untuk sama-sama atensi dalam kasus ini gitu loh. Iya. Bang, tadi Pak, terakhir untuk ada yang mau kayak, dilaporkan. mohon maaf sebelumnya untuk barang hasil otopsi itu kan ada organ tubuh yang katanya dibawa ke Jakarta ya Pak. Iya. Itu menegaskan kembali akhirnya seperti apa saat ini prosesnya? Kita belum terima itu, kita belum dapat laporan itu. Cuman kita dengar bahwa ada benda tumpul, terus kalau nggak salah di belakang kepalanya tuh ada apa? Ada retak, katanya belakang kepalanya tuh ada retak. Kita baru dapat infonya aja, katanya di belakang kepalanya ada retak. Tapi terkait info itu benar atau belum, nanti makanya kita akan ke Polres, ya kan, ke Polres Sukabumi. Udah dilakukan. Tapi itu tadi dibawa ke Jakarta, berarti diotopsi di Jakarta betul Pak? Organ dalam. Iya, Organ dalam, dalamnya. sampelnya organ dalam, Dan sampelnya. juga akan dicari apakah ada zat-zat lain yang mematikan di dalam tubuh itu. Itu kan belum ketemu di sana, jadi masih menunggu itu. Mas. Bang, tadi kan ada yang mau dilaporkan itu kemungkinan dari bapaknya Nizam sendiri atau seperti apa, atau indikasinya ke yang lain?
kita sedang, karena kita baru terima kuasanya itu baru tadi pagi. Terus kita lagi kumpulkan bukti, lalu kita perdalam, ya kan. Nanti besok yang akan kita laporkan resmi itu berapa orang. Nanti kita dengan Temira akan diskusi, ya kan, yang tepatnya berapa orang kita laporkan. Ini kita indikasikan seperti apa, alur ceritanya, rangkaiannya seperti apa. Kita masih perdalam ya Temira ya. Ya. Bu, tadi ada rekaman pembicaraan yang beredar kalau misalnya si ibu tirinya ini sempat mengelak kalau dia tidak melakukan apa yang dituduhkan gitu. Mungkin dia bagaimana Bu? Ini kan bukti-bukti sudah jelas, dan sebelum Nizam pulang juga dia sempat menuju ibu tirinya, tapi rekaman suaranya bocor, dia tidak mengakui gitu, mengelak. Bagaimana? Ya pastinya lah, karena dia ancamannya kan 20 tahun, dia masih mau ngelak lah. Ya kan, hak dia lah, ya kan, bahwa ini kan ancamannya tinggi, ya kan, dia sebisa mungkin dia, ya kan, apa yang dia lakukan dia tidak mengakui kan, sebisa mungkin dia akan melakukan itu. Yang pasti haknya dia sih gitu. Dari Polres sudah naik penyidikan. Nah, naik penyidikan artinya dua alat Sudah bukti, ada. ya kan, bukti Iya. permulaan sudah terpenuhi, artinya seperti itu. Tapi kemungkinan juga nggak Bang, suaminya juga akan turut terseret juga gitu. Kan apalagi Kita lihat nanti hasil expose kecil di tim kita, di tim kita lihat bahwa ya kan kita bedah dulu, terus besok kita laporkan resminya berapa orang terlapornya, kita putuskan malam ini hasil udah expose kita. Tapi laporannya berbeda antara di Sukabumi sama di Jakarta ini. Kita lapor ke Sukabumi. Iya, Polres Sukabumi. Kalau kemarin itu kan Polres Sukabumi belum mendapatkan laporan secara resmi. Cuman karena ini kasusnya sudah menjadi viral, maka penyidik akan berinisiatif, Kapolres berinisiatif untuk menangani permasalahan ini, gitu loh. Ya, saya tambahkan, perlu dipahami bahwa dalam pembuktian banyak yang berpikir susah dalam proses pembuktian. Menurut kami ini mudah, karena kalau kekerasan seksual cukup satu alat bukti, dikecualikan dalam arti lex spesialis. Begitu juga dengan perkara ini, minimal ada keterangan korban dan ditambah satu alat bukti, misalnya bukti visum, itu sudah bisa ditingkatkan prosesnya dari penyidikan dan mencari tahu siapa jadi tersangka dan proses hukum berjalan. Terima kasih. Oke, Bu, gitu ya. Ibu tahu nggak sih kalau Nizam Nizam selama di sana mungkin tahu nggak sih udah berapa lama dilakukan seperti disiksa seperti itu, Bu? Nggak tahu. 4 tahun putus komunikasi. 4 tahun. Tapi kan tadi terakhir bilang 3 tahun kemarin ketemu, saya. ya. Nah, Neneknya. ibu ada di situ nggak? Nggak ada. Atau Nizam sempat bilang gitu ada pernah diapain gitu? Enggak, cuma pengen ikut aja, pengen ikut pulang sama neneknya. Pengen ikut pulang saja. Iya. Berarti nggak ada cerita kalau Nizam ke neneknya kalau ingin pulang karena Enggak. sering diiniin. Dulu waktu masih sama-sama suami ayahnya Nizam, tapi ayahnya Nizam pernah berbuat kasar juga nggak sih ke Nizam? Sama masih bareng-bareng dulu? Kan kita pisahnya masih baik, enggak. Terakhir ketemu Nizam berarti kapan, Bu? 7 tahunnya. 4 tahun. Pada saat Niza umur 4 tahun apa 7 tahun yang lalu? 7 tahun yang 7 lalu. tahun. 7 tahun yang Usianya lalu. di 4 tahun maksudnya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Berarti Nizam sekarang umurnya 4 tahun. 12. Saat-saatnya umur maksudnya 4 tahun tidak bertemu, ya kan? 4 tahun tidak bertemu. Terakhir Nizam itu dimasukkan ke pesantren, ya kan? Usia Usia 7 7 tahun, Usia gitu 7 tahun. loh. Oke, siap. Tadi juga. Ya, oke. Makasih ya. Yuk, makasih. Ya. pihak DPR juga memberikan atensi. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman DPR, terutama terutama kepada Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman yang telah mengatensi dalam kasus ini dan mengawal dalam kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih. ada mungkin nanti kerjasama sama komisi buat mengusut kasus ini. Pasti kita juga akan minta waktu ke DPR akan dari hasil laporan kita nanti ke Polres ya, gitu ya. Oke ya. Karena ini bentuk kejahatan serius dan ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati kalau itu mengarah kepada pembunuhan berencana.